Halo, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisa grafik dari kelakuan sebuah fungsi. Dan buku yang kita pakai kali ini adalah Kalkulus 1 karangan Pak Warsito. Bagi yang memiliki, silakan membuka bukunya langsung. Dan apabila tidak memiliki, bisa juga langsung mengikuti diskusi kali ini. Kita akan menganalisa fungsi ini. X pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 9x plus 1. Kita turunkan dulu menjadi 3x kuadrat minus 6x minus 9. Ini turunannya. Kemudian 3-nya kita menjadi x kuadrat min 2x min 3. Sehingga kita faktorkan menjadi x plus 1 x min 3. Didapatkan x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3 atau x sama dengan 3. Pertama, kita cari dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Karena kita sudah mendapatkan titik stasioner atau titik kritisnya ini, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 1, kita cari angka yang lebih kecil. Untuk menguji angka ini, kita mengambil yang lebih kecil daripada x sama dengan min 1. Kemudian di antara min 1 dan 3. Dan yang terakhir, lebih besar daripada x sama dengan 3. Jadi, sekali lagi, yang pertama lebih kecil dari x min 1. Yang kedua di antara x min 1 dan 3. Dan lebih besar dari x sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 1, kita ambil yang lebih kecil yaitu x sama dengan min 2. Kita masukkan di f-aksen yang ini tadi persamaannya 3x kuadrat min 6x min 9. Kita masukkan di situ. Nah, ini 3 kali min 2 kuadrat minus 6 kali min 2 min 9 hasilnya 15. Artinya hasilnya positif untuk x sama dengan min 1, sehingga fx naik pada x kurang dari min 1. Kemudian kita mengambil x di antara x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Kita ambil x sama dengan 2, karena di antara min 1 dan 3. 3x kuadrat, 3x min 9. Kita masukkan 3 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 9. Hasilnya min 9. Karena hasilnya negatif, sehingga fx turun pada interval min 1 sampai 3. Kemudian kita gunakan x lebih besar dari 3, kita ambil x sama dengan 4. Kita masukkan 3 kali 4 kuadrat kali 6 kali 4 minus 9 sama dengan 15. Karena positif berarti naik pada x lebih besar 3. Ini adalah rangkumannya di bawah min 1 hasilnya positif, sedangkan interval min 1 dan 3 itu negatif, dan lebih besar dari 3 itu adalah positif. Berarti fx mencapai maksimum di x sama dengan min 1. Ini kita masukkan persamaan f. Kita bagi yang mungkin lupa, saya tunjukkan lagi. Nah, yang kita masukkan di persamaan ini. Nah, kita masukkan min 1 pangkat 3
kali 3 min 1 kuadrat minus 9 kali min 1 tambah 1 hasilnya 6. Kemudian kita cari nilai minimumnya dengan kita masukkan X sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 kuadrat kurangi 9 kali 3 hasilnya minus 26, maaf. Jadi nilai maksimumnya 6 dan nilai minimumnya min 26. Kemudian titik belok. Untuk menentukan titik belok, Anda harus menentukan apakah X atau Y yang harus bernilai 0. Jadi titik belok ini di mana grafiknya itu berubah arah dari negatif ke positif atau sebaliknya dari positif ke negatif, sehingga harus melewati sumbu X atau sumbu Y. Jadi harus ada salah satunya itu 0. Kemudian kita pilih X-nya yang 0, maka kita masukkan F0 yaitu 0 pangkat 3 kali 3 0 kuadrat minus 9 kali 0 plus 1. Hasilnya adalah 1 sama dengan 0, berarti Fx didapatkan min 1. Jadi titik beloknya adalah 0,1. Sudah kita dapatkan ya, titik belok 0,1. Kemudian kita menghitung kecekungan. Untuk menentukan kecekungan, kita turunkan turunan kedua dari persamaannya menjadi F aksen 2x 6x min 6. F aksen 2x sama dengan 6x min 6. 6 nya kita keluarkan jadi 6 kali x min 1 didapatkan x sama dengan 1. Bila kita misalkan x kurang dari 1 yaitu 0, berarti 6 kali 0 berarti 6 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Berarti di sini negatif. Dan kalau seandainya X lebih besar 1, misalnya 2, 6 kali 2 sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Berarti positif. Nah, apa bedanya negatif dan positif? Nah, karena negatif, maka dia cekung ke bawah. Karena dia X kurang dari 1. Kemudian karena dia positif, karena X lebih besar 1 itu positif, maka dia cekung ke atas. Selanjutnya kita mencari titik maksimum dan minimum. Apa bedanya dengan nilai maksimum dan minimum? Nah, bedanya tadi itu adalah nilai, dan di sini adalah titiknya. Kita ambil titiknya. Kita ambil lagi titik stasioner X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Titik stasioner X min 1 dan 3. Kita langsung masuk lagi ke sini. Kita masukkan turunan keduanya dengan X-nya min 1, 6 kali min 1 dikurangi 6 sama dengan min 12, kurang dari 0 memberikan kita nilai maksimum. Nah, kemudian kita masukkan di persamaan yang belum diturunkan, min 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 1 kuadrat dikurangi 9 kali min 1 plus 1 sama dengan 6 yang sudah kita hitung tadi, maka titik maksimumnya adalah di min 1,6. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita masukkan pada turunan keduanya, X 6 kali 3 dikurangi 6 sama dengan 12. Maka ini kita memberikan kita nilai minimumnya. Nilai minimum yang sudah dihitung tadi dimasukkan pada persamaan pertama, F sama F3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 kuadrat dikurangi 9 kali 3 tambah 1 sama dengan min 26, sehingga titik minimumnya ada 3, min 26.
Nah, selanjutnya kita membuat grafiknya. Mari kita buka GeoGebra klasiknya di browser masing-masing. Diketik GeoGebra klasik, kemudian klik X pangkat 3 minus 3x kuadrat. Untuk pangkat itu shift 6 ya, shift 6. Kalau di bawah itu underscore minus 9x plus 1. Nah, ini dia. Titik maksimum di min 1,6 sudah benar, ini titik maksimum. Titik maksimum kemudian titik minimumnya lah di bawah sekali, ini dia titik minimum 3. Titik minimum ini titik minimumnya. Kita lihat apakah benar di 0,1. Benar di 0,1. Ini titik beloknya. Ini titik belok. Bisa kita kasih titik, ini titik beloknya. Ini titik minimumnya. Kemudian kecekungan. Kecekungannya ini cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Nah, benar kan, cekung ke atas. Terus setelah satu ini cekung ke bawah. Nah, pada ini sudah dapat dilihat bahwa sebelum satu kurang dari satu itu cekung ke bawah, tapi setelah satu itu cekung ke atas. Nah, kita masuk ke asimtot. Jadi suatu persamaan itu memiliki asimtot jika kurva yang digambarkan itu mendekati suatu garis X dan Y, atau keduanya itu mendekati tak hingga. Positif tak hingga atau negatif tak hingga, atau saat mendekati titik tertentu yang membuat fungsi tersebut tidak terdefinisi. Langsung kita ambil contoh. Ini jika seandainya min setengah, 2 kali min setengah artinya min 1. Min 1 ditambah 1, maka hasilnya tak terdefinisi. Nah, jadi ini pasti memiliki asimtot. Jadi ini pasti memiliki asimtot. Kenapa? Karena dia mendekati tak hingga atau tak terdefinisi, karena menghasilkan. Kemudian yang kedua, ini 2x per x kuadrat plus 1. Untuk membuat ini di bawah ini menjadi 0, untuk menjadi tidak terdefinisi, itu tidak bisa, karena x berapapun kalau dikuadratkan pasti positif. Sehingga dia persamaan ini meskipun memiliki itu berbentuk rasional, pecah, ada pembilang dan penyebut, itu tidak memiliki asimtot karena tidak menghasilkan nilai tak hingga atau tak terdefinisi. Ini tidak memiliki asimtot. Nah, contohnya kita akan ambil yang pertama tadi, 4x min 1 dibagi 2x plus 1.
Yang pertama, contohnya kita akan ambil yang pertama tadi untuk dibahas 4x min 1 per 2x plus 1. Yang pertama-tama limit x menuju minus x pangkat positif. Ini x menuju setengah pangkat positif, kita masukkan. Karena di bawah sudah 2 kali minus setengah pangkat positif, yang artinya sama dengan min 1, sehingga hasilnya adalah minus tangga. Terdefinisi selanjutnya, setelah pangkat positif, sekarang pangkat negatif. Kita masukkan min setengah pangkat negatif. Nah, hasilnya sama. Di sini adalah positif tak hingga. Selanjutnya, seperti kita dapat simpulkan bahwa dia pada garis X sama dengan min setengah merupakan asimtot tegak. Nah, bagaimana dengan asimtot datar? Nah, cara pembuktiannya, cara untuk menunjukkannya adalah dengan limit X menuju positif tak hingga. Sini X menuju positif tak hingga, dimana 4x min 1 penyebutnya 2x plus 1. Kita bagi x, jadi 4x dibagi x sama dengan 4, ini menjadi 1/x, kemudian 2x dibagi x menjadi 2, ini menjadi 1/x, dimasukkan x menuju positif tak hingga, jadi tinggal 4 bagi 2, yaitu hasilnya adalah 2. Kemudian yang selanjutnya limit x menuju negatif tak hingga. Kita masukkan negatif tak hingga, kita rubah dulu dibagi x semua, dimana 4 minus setengah menjadi dibagi 2 plus setengah. Hasilnya sama, 4 bagi 2 sama dengan setengah. Sehingga dapat disimpulkan pada garis Y sama dengan 2 merupakan asimtot datar. Kemudian kita masuk ke GeoGebra klasik. Ini kita hapus. X bagi Y dulu. Nah, baru atasnya kita ganti 4x minus 1, kemudian kembangnya 2, penyebutnya 2x plus 1. Nah, ini dia, bahwa dia memiliki asimtot datar dan asimtot tegak. Di Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih.